Ya, oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali walaupun jarak kita berjauhan ya. Tapi kita masih bisa melaksanakan pembelajaran. Tetap semangat kalian di rumah. Kita mulai. Nah, di pembahasan sebelumnya Ibu sudah membahas mengenai proses metabolisme. Nah, hari ini di proses metabolisme bagian enzim ya, yaitu merupakan bagian zat kimia yang membantu dalam proses metabolisme. Kalau hari ini kita akan lebih membahas ke bagian intinya, yaitu metabolismenya. Tapi Ibu ingatkan kembali, kita tahu bahwa metabolisme sendiri itu ada dua macam kan ya kemarin, yaitu ada proses katabolisme dan anabolisme. Kalau katabolisme itu proses penguraian, kalau anabolisme adalah proses pembentukan. Nah, di pertemuan hari ini Ibu hanya akan membahas mengenai katabolisme saja. Adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu untuk mengetahui proses katabolisme dan juga mengetahui tempat di mana proses metabolisme ini. Nah, kita tahu bahwa metabolisme adalah suatu proses reaksi kimia ya yang terjadinya dalam sel, dan di mana prosesnya dibantu oleh enzim. Nah, di pembahasan katabolisme adalah suatu proses penguraian ya. Penguraian apa? Molekul yang sifatnya kompleks menjadi sederhana dan bisa menghasilkan yang namanya energi, atau dalam istilah lain namanya ATP, yaitu adenosin trifosfat. Nah, untuk proses itu terjadi, bagaimana sih prosesnya akan terjadi? Tapi sebelum ke sana, Ibu akan cerita dulu kalian kenapa katabolisme ini merupakan bagian terpenting dalam proses metabolisme. Dan kadangkala ketika katabolisme ini gagal atau rusak, maka otomatis bagian organ dalam tubuh kita juga akan mengalami kerusakan. Organ atau jaringan atau apapun dalam tubuh kita, ketika katabolismenya gagal, maka tidak akan berfungsilah organ tersebut. Seperti apa? Jadi kayak gini. Kalau misalnya proses katabolisme ini akan terjadi dimulai dari pertama kayak gini, ketika kita memakan makanan ya, si makanan itu kan molekulnya kompleks ya, masuk ke mulut. Nah, dari mulut si makanan itu akan dicerna menjadi molekul sederhana, yaitu jadi bolus gitu ya. Nah, dari mulut si makanan tersebut akan masuk ke kerongkongan, kemudian masuk ke lambung. Di lambung si makanan tersebut akan dipecah lagi menjadi molekul yang sangat sederhana lagi, sehingga dia akan berubah menjadi kim atau bubur. Nah, kemudian dari sana, dari lambung si makanan akan masuk ke usus. Nah, tepatnya yaitu masuk ke us 12 besar ya. Nah, di us 12 besar tadi si makanan itu akan dipecah kembali sampai akhirnya bisa diserap. Nah, ketika terjadi proses penyerapan, otomatis kan molekul sederhana. Apakah ujung-ujung jadi energi? Oh enggak ya. Jadi setelah si makanan itu diserap, kemudian si makanan yang diserap tadi akan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Nah, ketika darah mengedarkan sari-sari makanan seluruh tubuh, dikemanakan si makanan tersebut? Nanti si makanan akan masuk ke dalam sel-sel yang ada dalam tubuh kita. Nah, dari sel-sel itulah proses metabolisme itu akan terjadi, proses katabolisme itu akan terjadi, yang nantinya si makanan yang masuk ke dalam sel tersebut akan dipecah menjadi apa? Menjadi yang namanya energi, dan energi tersebut akan digunakan oleh seluruh sel yang ada dalam tubuh kita untuk melakukan aktivitas kehidupan, mulai dari bernafas, bekerja, melihat, mendengar, semuanya ya, bahkan pencernaan juga itu membutuhkan yang namanya energi. Makanya ketika proses katabolisme ini gagal, maka otomatis pasti kita akan sakit kayak gitu. Nah, jelas ya. Nah, prosesnya sendiri katabolisme ini kayak gimana? Proses katabolisme ini terbagi dua. Ada yang terjadi secara respirasi aerob, yaitu menggunakan oksigen, dan ada juga prosesnya tanpa menggunakan oksigen, namanya anaerob. Adapun proses respirasi aerob sendiri ini terjadi dalam sel, tepatnya di bagian sitoplasma dan satu lagi di bagian mitokondria ya. Nah, prosesnya kayak gimana? Adapun tahapan dari proses katabolisme respirasi aerob ini, prosesnya itu tahapannya ada 4 tahap. Yang pertama yaitu ada tahap namanya glikolisis ya. Nah, glikolisis ini terjadinya dalam sitoplasma. Adapun proses glikolisis ini namanya aja glikolisis, berarti gliko artinya gula ya, lisis pecah. Berarti di sana akan terjadi proses pemecahan glukosa. Nanti si glukosa itu akan dipecah. Dipecah jadi apa? Nanti dia akan dipecah menjadi 2 asam pirufat ditambah 2 NADH, dan satu lagi akan dibentuk yang namanya 2 ATP atau energi. Nah, itu. Selanjutnya kemudian
setelah si glukosa itu pecah ya, nanti apakah udah jadi energi belum ya, karena masih ada asam pirufat. Nah si asam pirufat itu nanti akan dipecah kembali untuk jadi apa? Jadi energi. Nah ada pun proses setelah glikolisis ini, tahap yang keduanya adalah siklus Krebs. Tapi sayang, untuk masuk ke siklus Krebs, asam pirufat itu atom C-nya nggak boleh 3, harus 2. Makanya untuk itu terjadilah proses perantara, namanya adalah proses DOAP, yaitu dekarboksilasi oksidatif asam pirufat, yaitu akan terjadi proses pembakaran atom C ya dengan proses oksidasi, yaitu dimana asam pirufat akan dipecah menjadi 2, yaitu dengan proses namanya dekarboksilasi oksidatif asam pirufat. Di mana itu terjadi? Itu terjadinya masih di mitokondria, tepatnya di bagian matriks mitokondria. Apa yang terjadi? Yaitu nanti si asam pirufat akan dipecah menjadi 2 asetil-CoA ditambah 2 NADH ditambah 2 CO2. Nah dalam proses ini nggak ada ATP ya. Kenapa? Karena hanya perantara saja. Nah juga wasilah ya, hanya perantara. Next, nah setelah itu jadi si asetil-CoA ini atom C2, jadi dia bisa masuk ke tahapan yang ketiga, namanya siklus Krebs. Nah apa yang terjadi dalam proses siklus Krebs ini? Tetap sama, yaitu tujuannya satu, yaitu untuk menghasilkan energi. Nanti dalam proses siklus Krebs ini tepatnya di mana? Di dalam mitokondria, yaitu di bagian matriks mitokondria. Apa yang terjadi? Nah proses ini yaitu akan terjadi di mana si asetil-CoA ini akan dipecah menjadi ATP, di mana nanti 2 asetil-CoA dipecah menjadi 6 NADH ditambah 2 FADH ditambah 4 CO2 dan proses siklus Krebs ini terjadi 2 kali. Jadi terjadi 2 kali putaran. Jadi kalau misalnya 1 putaran, maka hasil akhirnya setengah dari setengah dari hasilnya. Oke. Nah, itu. Nah, beres dari proses siklus Krebs, apakah beres semuanya? Oh, belum. Tahapan terakhir dari proses respirasi aerob ini, yang terakhir apa? Yang terakhir adalah proses transfer elektron. Sesuai dengan namanya transfer elektron, di sini akan terjadi proses pemecahan. Kan tadi kan kita menghasilkan ada FADH, ada NADH ya. Nah kan kita tujuan utamanya satu, yaitu ingin menghasilkan energi. Makanya si FADH, NADH-nya ini akan dipecah menjadi apa? Menjadi ATP atau energi. Yaitu gimana prosesnya? Nanti dalam transfer elektron si FADH itu akan dipecah. 1 FADH akan dipecah menjadi 2 ATP, sedangkan untuk NADH satunya itu akan dipecah menjadi 3 ATP. Nah, untuk menghitungnya kita akan hitung dimulai dari hasil dari glikolisis. Di glikolisis itu akan dihasilkan 2 NADH. Kemudian di DOAP itu dihasilkan 2 NADH dan di siklus Krebs 6 NADH. Berarti kan ada 10 NADH dikali 3 ATP, jadi hasilnya 30 ATP. Kemudian untuk FADH itu kan hanya di siklus Krebs aja 2 ya. Jadi hasil akhirnya apa? Jadi hasilnya adalah 2 dikali 2 ya, jadi hasilnya 4 ATP. Jadi total dalam respirasi aerob untuk proses transfer elektron ini ATP yang dihasilkan sebanyak 34 ATP. Nah, beres ya. Nah, jadi kalau misalnya Ibu simpulkan dalam proses respirasi aerob ini, yaitu di mana C6H12O6 ini akan ditambahkan oksigen, itu akan menghasilkan apa? Akan menghasilkan ATP ya, menghasilkan ATP, kemudian dan juga akan menghasilkan H2O. Tadi Ibu lupa ya nggak mengatakan. Nah, untuk H2O ini dihasilkannya itu di transfer elektron, yaitu di mana H2O ini terbentuk dari proses pengikatan antara oksigen dengan H+ ya. Maka terbentuklah yang namanya H2O seperti itu. Nah, sehingga total dari seluruh proses respirasi aerob ini kalau kita hitung, pasti di transfer elektron ada 34, ditambah di siklus Krebs ada 2, dan ditambah di mana itu ditambah di glikolisis ada 2. Jadi hasil semuanya 38 ya, tapi ada juga yang mengatakan 36, yaitu di mana dalam proses glikolisis ketika akan lanjut ke tahap DOAP itu biasanya butuh ada 2 ATP sehingga kehilangan. Kadang-kadang ada yang mengatakan 36, tapi sama-sama aja. Oke, nah jadi seperti itulah pembahasan mengenai proses metabolisme untuk pembahasan mengenai respirasi aerob. Nah, satu lagi untuk respirasi anaerobnya ini prosesnya ini tanpa menggunakan ATP, tanpa menggunakan oksigen. Tapi kadang kala juga ada yang menggunakan, cuman kondisinya sedikit. Jadi kayak gini,
Ketika kalian, ya ini dia sedikit ilmu juga ya buat kalian. Ketika kalian, kenapa kalau misalnya olahraga itu seringkali disuruh untuk pemanasan ya? Kenapa? Karena tujuan dari pemanasan itu tujuannya adalah supaya oksigen itu masuk ke dalam tubuh. Ketika oksigen masuk ke dalam tubuh, maka proses respirasi itu yang terjadi bisa terjadi secara aerob. Maka akan dihasilkan ATP sebanyak 38 ATP. Nah, tapi ketika misalnya oksigen yang ada dalam tubuh kita sedikit, tapi kita butuh energi yang sangat banyak, maka apa yang terjadi? Maka tubuh akan melakukan proses untuk menghasilkan energi yang kedua. Namanya apa? Respirasi anaerob. Adapun untuk proses respirasi anaerob ini, prosesnya terjadi dengan proses namanya fermentasi ya. Nah, untuk fermentasi ini ada sama kurang lebih tahapannya ada ya. Salah satu tahapan yang semua terjadi di fermentasi namanya adalah tahapan glikolisis. Seperti apa? Nah, jadi ketika kadar oksigen dalam tubuh itu sangat sedikit, maka tubuh akan melakukan proses respirasi yang kedua namanya anaerob. Prosesnya dimulai dari glikolisis, yaitu nanti si glukosa akan dipecah menjadi 2 asam piruvat tambah 2 NADH tambah 2 ATP. Nah, kalau tadi si 2 asam piruvatnya itu kan mengalami proses pemecahan sampai akhirnya masuk ke siklus Krebs. Kalau di sini enggak, si asam piruvatnya ini akan dipecah ya, akan dipecah menjadi apa? Menjadi yang namanya etanol atau akan menjadi alkohol, ada yang menjadi asam laktat atau ada satu lagi ada yang menjadi asam asetat. Nah, ini sedikit info buat kalian. Untuk asam laktat ini sering dengar ya, biasanya asam laktat dan dalam proses respirasi secara anaerob ini biasanya menghasilkan racun. Salah satu contohnya adalah asam laktat. Nah, kenapa asam laktat ini beracun? Karena asam laktat ini adalah hasil buangan ya, hasil buangan ketika kadar oksigen sedikit tapi energi yang dihasilkan kita butuh banyak kayak gitu. Makanya nggak heran kenapa kalau misalnya kalian lari ya suka terengap-engap. Tujuan utamanya kenapa kita terengap-engap? Karena kita butuh oksigen. Karena kalau tanpa oksigen maka energi yang dihasilkan itu sedikit. Tapi kalau misalnya ada oksigen, nah tadi ya Ibu lupa nggak mengatakan kalian, ketika terjadi proses respirasi anaerob, ATP yang dihasilkan hanya 2 ya. Tapi kalau misalnya respirasi aerob itu 38. Jadi artinya ketika oksigen dalam tubuh kita sedikit, maka energi yang dihasilkan sedikit, otomatis cara berpikir juga akan sedikit lambat. Gak heran kenapa kalau misalnya mau ujian atau kalian mau belajar itu harus makan dulu. Kenapa? Tujuannya adalah supaya energi ada. Kalau energi ada kita bisa konsentrasi. Nah, itu. Makanya salah satu cara kita ketika kalian sakit atau apapun yang paling utama adalah asupan makanan ke dalam tubuh, dan juga kita harus menyeimbangkan oksigen dalam seluruh tubuh. Salah satunya dengan cara kita menghirup udara yang bersih ya, yang banyak oksigennya. Oke, terima kasih pembahasan hari ini cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa kalau misalnya kalian ada pertanyaan, boleh silahkan seperti biasa tanyakan ke nomor di bawah ini ya, tanyakan langsung ke Ibu. Pembahasan hari ini cukup sekian, selalu semangat belajarnya di rumah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.